Tak takut dikucilkan dunia, Turki hanya tunduk kepada Allah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada kekuatan lain selain kepada Allah SWT. Hal ini disampaikan Erdogan pada Kamis kemarin, mengingat Turki banyak terlibat dalam banyak perebutan kekuasaan regional. Turki telah memberikan dukungan militer untuk Azerbaijan dalam bentrokan yang sedang berlangsung dengan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Selain itu, Turki juga terlibat dalam sejumlah konflik lainnya di kawasan Mediterania. Turki juga tetap menjadi pendukung utama oposisi Suriah. Seringnya, Turki terlibat dalam perebutan, membuat Amerika Serikat memperingatkan agar Ankara tidak melancarkan serangan terhadap pasukan pimpinan Kurdi. Sementara itu, operasi militer Turki terus berlanjut terhadap Partai Pekerja Kurdistan atau PKK yang dilarang di Irak Utara. Intervensi Turki juga baru-baru ini terlihat dalam mendukung pemerintahan Kesepakatan Nasional atau GNA di Libya, dan ketegangan berlanjut dengan Siprus juga Yunani atas sengketa perairan di Mediterania Timur. Kami hanya tunduk di hadapan Allah. Kami tidak akan tunduk di hadapan kekuatan lain, kata Erdogan dalam pesan video yang diposting di Twitter. Komentar tersebut menyusul pidato minggu lalu, di mana Erdogan menuduh negara-negara lain mencoba mengucilkan Turki ketika mereka berusaha untuk merestrukturisasi tatanan dunia. Namun, sikap tegas Turki tersebut telah membuat negara itu disegani dan sering terlibat dalam negosiasi internasional. Salah satunya, memfasilitasi negosiasi antara Hamas dan Fatah di Palestina, sehingga dua faksi terbesar itu memutuskan untuk bersatu demi kemerdekaan Palestina dan membebaskan diri dari penjajahan Israel. Israel mulai ajak pihak-pihak internasional tekan Turki karena Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menuding Turki selama ini menentang upaya perdamaian. Dia pun menghimbau dilakukannya tekanan internasional agar Turki mengubah kebijakannya. Selama ini, Israel sering menghindari melakukan kecaman publik terhadap Turki, mengingat Turki masih mempertahankan hubungan perdagangan dan diplomatiknya dengan Israel. Meski di saat yang sama, Turki juga punya sikap yang pro-Palestina. Saat memberikan penjelasan kepada para wartawan wilayah Teluk Arab sebagai tindak lanjut baru dibukanya hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, Turki dan juga Iran adalah negara-negara penolak perdamaian. Malah, juga dia menilai mendukung kebijakan-kebijakan agresi regional. Iran, yang selama ini bermusuhan dengan Israel dan Turki, selama ini mengkritik dilakukannya kesepakatan normalisasi 15 September yang ditengahi oleh Amerika Serikat antara Israel dengan negara-negara Teluk. Keduanya menganggap sikap tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Namun, Gantz membeberkan keterlibatan Turki dalam perang di Suriah Utara dan konflik perbatasan antara Turki dan Yunani di wilayah Mediterania Timur, serta intervensi Turki di Libya, hingga hubungan Turki dengan militan Hamas yang dianggap sebagai teroris oleh Israel dan Amerika Serikat Palestina. Semua itu menjauhkan Turki dari terciptanya stabilitas. Jelas, Turki adalah negara yang sangat rumit, karena Turki juga adalah bagian dari NATO, kata Gantz pada konferensi Zoom yang diselenggarakan oleh Dewan Arab untuk Integrasi Regional atau The Arab Council for Regional Integration, sebuah kelompok yang mendorong dilakukannya pendekatan Israel terhadap negara-negara Arab. Kita harus mengambil semua opsi dan mencoba mempengaruhinya lewat tekanan internasional untuk memastikan bahwa Turki menarik tangan mereka dari terorisme secara langsung. Seperti diketahui, Palestina sendiri kecewa dengan terobosan diplomatik Israel di kawasan Teluk. Namun Israel juga seperti Amerika Serikat beranggapan kesepakatan dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain itu juga akan dapat menghasilkan kesepakatan dengan Palestina. Kami hanya ingin memastikan bahwa kami menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga keamanan kami dan memungkinkan kedaulatan Palestina,